Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang nih teman-teman di program Luna Cari Ilmu. Gimana sore hari ini? Tetap semangat ya menuju berbuka puasa. Tapi sebelum kita berbuka, ada baiknya kalau kita belajar lagi tentang agama. Nah, hari ini juga temanya seru sekali, yaitu mengimami ketetapan dan kehendak Allah. Dan pastinya kita juga akan dibimbing oleh Ustadz Aceng pada sore hari ini dari cariustadz.id. Nah, langsung aja kita tanya-tanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Luna. Kita ketemu lagi sore hari ini Pak Ustadz sebelum menjelang berbuka puasa. Iya, Puasanya alhamdulillah. lancar ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, nggak terasa Mbak Luna ya, Lebaran masih lama. Iya juga sih Pak Ustadz, masih 2 minggu lagi nih Pak Ustadz. Pak Betul Ustadz, sekali. ya, jadi hari ini temanya menarik juga nih Pak Ustadz, yaitu mengimani ketetapan. Nah, kalau kita bicara ketetapan Allah, artinya nggak jauh dari takdir dalam Islam pastinya. Nah, boleh cerita sedikit atau jelaskan ke kita-kita ini Pak Ustadz, makna dari takdir dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Baik Mbak Luna, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Jadi berbicara soal takdir, kita tidak bisa melepaskan diri dari dua term atau dua istilah, yakni qadha dan qadar Mbak Luna. Jadi bahasa lain dari takdir itu adalah qadha dan qadar. Nah, qadha itu sendiri adalah kehendak Allah yang telah wujud sejak semula. Dalam istilah Islam dikatakan sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman sebelum Allah menciptakan apapun yang berkaitan dengan segala hal yang akan terjadi. Jadi saya dan Mbak Luna saat ini bisa belajar bersama, itu sudah ada dalam ketetapan Allah pada zaman azali. Begitu. Jadi dimulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang sebesar-besarnya, itu semua sudah ada dalam qadha-nya Allah. Sementara qadar, Mbak Luna, itu adalah perwujudan dari Allah menyangkut hal-hal yang dicakup oleh qadha tadi. Jadi kalau qadha itu semacam perencanaannya sejak zaman azali, kemudian qadar itu adalah realitanya. Nah, takdir itu kira-kira demikian. Jadi apa yang terjadi pada kita saat ini tidak melulu persoalan rizki, jodoh, dan kematian, tapi segala sesuatu, Mbak Luna. Segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita, itu tidak lepas dari takdirnya Allah. Demikian, Mbak Luna. Dan kalau kita bicara tadi adalah dimulai dari yang kecil sampai yang besar, apakah takdir itu bisa dirubah atau kalaupun dirubah dengan cara seperti apa tuh Pak Ustadz? Jelaskan. Baik, Mbak Luna. Jadi dalam skala makro, skala yang makro, apa yang terjadi dengan kita seluruhnya dan sepenuhnya adalah atas takdir Allah. Namun hal ini tidak berarti kita harus berdiam diri menunggu takdir apa yang diperuntukkan Allah untuk kita. Ibarat rizki, Allah sudah menjatah kita rizki, tapi kita juga perlu menjemput rizki itu. Ibarat jatah air, kita sudah kebagian jatah air, Mbak Luna. Namun kita juga perlu memasang peralon atau keran yang mengalirkan air ke rumah kita. Nah, hal ini juga terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Dulu Sayyidina Umar pernah datang ke satu wilayah di daerah Syam. Ketika beliau hendak masuk ke kota tersebut, maka beliau mendengar kabar bahwa ada pandemi atau wabah di Syam pada saat itu. Dan Sayyidina Umar memutuskan untuk pulang kembali. Ada orang yang kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau lari dari takdirnya Allah? Lalu Sayyidina Umar dengan sangat diplomatis, Mbak Luna, menjawab, aku lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Sehingga kalau kita putuskan agar kita menjadi pekerja keras misalnya, itu adalah kita berlari dari takdirnya Allah pemalas menjadi takdirnya Allah yang rajin, yang bekerja keras, sehingga akan sangat dekat menuju kesuksesan. Kira-kira demikian, Mbak Luna. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Allah itu sudah menyiapkan takdir kita, tapi kita juga harus menjemput takdir kita yang lebih baik lagi, begitu ya Pak? Betul sekali, betul sekali Mbak Luna, betul sekali. Ya. Sekali Pak Ustadz. Nah kalau kita berbicara soal sekarang ini di situasi pandemi seperti ini, apakah ini bisa dikategorikan atau dimaknai dengan takdir Allah juga nggak sih Pak Ustadz? Oke, baik Mbak Luna. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hadid
ayat 22 firman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini, Mbak, kecuali semua telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Berarti wabah COVID-19 yang saat ini sedang mengguncang jagat raya, tak terkecuali negara kita tercinta, itu juga ada dalam qada dan qadarnya Allah, itu juga ada dalam catatan takdirnya Allah. Meski demikian, bukan berarti kita kemudian berpasrah dan berdiam diri, menunggu takdir itu datang menjemput kita, menunggu corona itu datang menghampiri kita. Tidak, kita bisa berupaya menghindari itu, dan upaya kita menghindari itu adalah sebagai wujud lari kita dari takdir yang tidak baik menuju takdir yang baik. Di samping itu, Mbak Luna, kita sebagai umat muslim sangat disarankan untuk berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam salah satu sabdanya bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Dalam riwayat lain, Nabi la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah kecuali doa. Artinya, dengan berdoa agar virus ini segera dihilangkan dari jagat raya atau tanah air kita tercinta, kita berharap Allah akan merubah takdir kita, Mbak Luna, dari yang tadinya ada wabah, di wabahnya hilang. Kita berdoa seperti demikian, Mbak Luna. Iya. Kalau saya bisa tarik kesimpulannya, artinya kita sendiri ini bisa merubah takdir kita asalkan kita berdoa kepada Allah untuk diminta dijauhkan dari takdir-takdir hal-hal yang tidak baik, kurang lebih begitu ya Pak Ustadz. Jadi untuk menjemput takdir yang lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman juga di sini jangan putus asa, jangan putus semangat, dan nggak boleh berpasrah, tapi justru kita harus tawakal dan berdoa, harus benar-benar berusaha, dan salah satu contohnya adalah stay at home. Betul. Itu untuk menghindari takdir kita supaya tidak terpapar virus, bukan begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi itu sebenarnya sama Allah pun juga dianjurkan untuk seperti itu. Betul sekali, Mbak Luna. Ya. Jadi ada 3 pilar, Mbak Luna. Ya. Jadi ada doa, ada usaha, dan ada tawakal. Jadi jangan pasrah dulu, berdoa dulu, berusaha dulu, baru pasrah kepada Allah. Demikian. Benar. Dan apapun hasilnya, yang penting kita udah berdoa, udah berusaha, udah tawakal, dan kita lihat hasilnya seperti apa, dan kalau memang diberikan yang terbaik, ya kita terima dan kita pasrah dan kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah dikasih apapun itu. Tapi jangan pernah malas dan harus berusaha baik. Wah, ini menarik sekali Pak Ustadz. Wah, terima kasih nih Pak Ustadz, saya belajar lagi nih. Ternyata berbicara soal takdir itu kadang-kadang terdengar seperti berat, tapi ternyata dengan usaha yang tadi Pak Ustadz cerita, berdoa, kita bisa menjemput takdir kita ke arah yang lebih baik. Wah, terima kasih sore hari ini saya belajar banyak lagi Pak Ustadz. Kita ketemu besok lagi Pak Ustadz. Sama-sama. Berbeda pastinya. Selamat menuju berbuka puasa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Nah, itu dia tadi belajar kita di sore hari ini, dan dari apa yang Luna pelajari hari ini bahwa memang apa yang terjadi hari ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita harus berpasrah diri, tapi kita harus berusaha, berdoa dan mengejar takdir yang lebih baik lagi pastinya. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga belajar dan mudah-mudahan teman-teman juga merasa ada hal baru yang teman-teman bisa petik dari obrolan kita di sore hari ini. Dan saya pengen ucapin terima kasih yang sudah menonton. Selamat menuju berbuka puasa, atau sudah berbuka puasa? Belum? Sebentar lagi ya. Sabar. Selamat berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.